Lis Azari, si peminjam uang. Loh, ini keretaku. Apa ya? Astagfirullah, minyaknya habis. Gimana nih ya? Uangku habis pula. Oh, berapa ya? Oh iya, Skopi. Rumahnya dekat sini dia. Kalau ya aku telepon di Skopi minjem duit dia. Terus aku ganti di kampus. Telepon lagi dia. Papi Cinta Dewi yang meminjamkan uang. Halo Kak. Halo Papi. Kau di mana? Habis minyak kereta aku dekat rumahmu ini ya. Depannya pun ini, di depan gang rumahmu aku. Habis minyak aku pulang dari kampus. Pinjam uangmu ya. Besok aku balikkan di kampus. Kita akan bisa minyak. Jadi ini nggak beda sih gitu. Ya udah dapat pinjam uangnya. Kak di mana ini? Rumahmu ini ya. Depannya pun ini, di depan gang rumahmu aku. Keluar rumah ya. Ya tunggu ya Kak. Iya ya. Aduh, kok lama kali sih kopinya ya. Aduh, mana ini? Ah, kau. Lama kali lo kok datang. Aku udah lama nunggunya di sini. Maaf, maaf. Ini habis minyak kereta. Kok bisa pula habis minyak kereta? Aku tadi jalan-jalan pulang kuliah. Ini aku keliling. Itu lama-lama aja tau kakaknya. Aku pinjam lanjut ke 20. Besok aku ganti di kampus ya. Bisa. Aman itu kalau sama aku. Besok tapi aku ganti ya di kampus. Jadi kok telepon pula aku nanti malam. Enggak ganti aja lagi. Enggak kayak gitu kalau aku. Makasih ya, untung aku habisnya dekat rumahmu. Kalau enggak ini nyorong aku tau. Iya, ada jauh aja rumah kakak. Iya, itulah. Besok aku ganti ya. Yaudahlah, makasih ya, Beb. Iya. Jadi dia mau beli minyak di mana? Itu di depan situ kan ada jual minyak. Berani aku nyorong kereta aku sendiri. Aku udah baca lagi. Enggak. Yaudahlah, makasih ya. Besok aku ganti di kampus. Oke, dah. Udah orang main di keretaku ini. Aku selalu minjem si Poppy ya. Aku gak tahu hari ini. Tapi gimana ya? Telepon aja lah dia. Halo Poppy. Kau gimana? Aku mau balikan duitnya semalam pinjam. Kau di perpus? Oh yaudahlah, aku ke perpus ya. Udah aku tunggu di situ. Oke. Awak tak cakap dari mula, termarah emosiku tak sengaja. Buah hati dinda, cemburu tandanya kasih dan sayangku masih setia. Buah hati dinda yang paling ku dambang, hilangkanlah duka. Marilah sayang, kita berdansa. Udah lama kok di sini? Aja sih. Oh ya. Ini aku mau tidur di semalam yang aku pinjam. 20 udah dibalik kan? Iya kan udah sehari aku pinjam. Gak apa-apa sih kalau kalian. 20 sama aku pinjam kan? Nah Beb, kasih ya Beb. Berikut penjelasan mengenai pinjam. Meminjam. Pengertian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak. Yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu. Yang sama pula, pasal 1754 KUH Perdata. Contoh dari pinjam meminjam itu sendiri yaitu barang itu habis atau musnah karena pemakaian, contohnya yaitu seperti yang ada pada video kami ini yang berupa pinjam meminjam uang. Pasal 1555 KUH Perdata. Resiko terhadap pinjam meminjam ini ialah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam. Dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Bang, aku udah nunggu nih tentang semalam. Agak cepat lah ya. Dari tadi nih aku nunggu nih. Cepat sedikit bang, jangan lama-lama. Oke bang, oke aman tuh bang, ini mau TW. Bang, siap. Ya bang. Bang, mau jawab ya bang? Iya bang.
Ini apa ya bang ya? Ini harga udah sepakat kita bang? Sepakat. Nanti uangnya saya transfer aja. Iya. Iya bang. Iya bang. Berikut penjelasan singkat mengenai jual beli. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Perjanjian dikatakan sah dan mengikat para pihak yaitu debitur dan kreditur apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Lahirnya perjanjian menimbulkan perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak penjual dan pembeli. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dalam penjelasan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu: pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal.